Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Evans adalah sebuah kota yang terletak di Weld County, Colorado, Amerika Serikat. Populasi kota ini berjumlah sekitar 22.165 jiwa pada sensus di tahun 2020. Warga yang menetap di kota Evans ini dikenal dengan gaya hidup santainya. Penghuninya menikmati berbagai kegiatan di outdoor dengan pemandangan alam pegunungan yang spektakuler. Belum lagi, biaya hidup yang terjangkau membuat banyak warganya betah dan suka menetap di sana. Nah, disinilah Ashley Vallis lahir pada tanggal 8 Oktober 1983. Pada saat Ashley lahir, ibunya yang bernama Jenna Fox sudah memiliki seorang putra yang berusia 3 tahun yang bernama Bryce Fox. Beberapa waktu setelah melahirkan Ashley, Jenna menjadi ibu tunggal. Kemudian ketika Ashley berusia 3 tahun dan Bryce berusia sekitar 5 tahun, Jenna bertemu dengan seorang pria bernama Joel Rangwindin dan dia menikahinya. Meskipun Jenna membawa 2 anak ke dalam pernikahan mereka, Joel merawat Ashley dan Bryce seolah-olah mereka adalah anak-anaknya sendiri. Dari kecil, Ashley memiliki sikap yang santai, suka bersenang-senang dan selera humor yang tinggi. Dia memiliki rambut pirang cerah saat masih bayi dan mata hijau yang cantik. Saat Ashley tumbuh dewasa, hubungan dia dengan Jenna ibunya menjadi seperti sahabat. Mereka melakukan segalanya bersama. Jenna adalah orang kepercayaan Ashley dan pendukung terbesarnya. Saat Ashley lulus sekolah menengah, Jenna dan Joel mengajak Ashley berlibur ke kota Playa del Carmen di Meksiko. Di sana, dia dan ibunya menghabiskan banyak waktu menikmati matahari. Mereka bahkan menari di atas meja, bersenang-senang, berjemur, dan menghabiskan waktu bersama. Mereka begitu dekat, sehingga terkadang Jenna harus membuat batasan dan menegaskan bahwa walaupun dia bisa menjadi sahabatnya Ashley, tapi dia tetap ibunya Ashley yang harus Ashley hormati. Selain dekat dengan Jenna, Ashley pun juga tumbuh sangat dekat dengan Joel. Joel sering mengajak Ashley berjalan-jalan bersama Bryce kakaknya. Mereka bertiga sering menghabiskan waktu bercanda, makan-makan, dan bermain bersama. Salah satu hal favorit yang mereka lakukan adalah bermain snowboard bersama. Setelah lulus dari sekolah menengah, Ashley memutuskan untuk menikahi kekasih masa SMA-nya. Dari pernikahan tersebut, mereka memiliki 2 anak perempuan yang bernama Madeline yang lahir pada tahun 2002 dan Jolie yang lahir pada tahun 2005. Sayangnya, hubungan antara Ashley dan suaminya tidak bertahan lama. Pernikahan mereka pun akhirnya berakhir. Pada tahun 2007, Ashley merasa sudah waktunya untuk mulai berkencan lagi. Dia kemudian mencoba mencari kencan online di internet seperti yang dilakukan banyak orang akhir-akhir ini. Setelah bercerai, kini Ashley telah tumbuh menjadi wanita cantik. Sekarang dia mengecat rambut pirangnya menjadi gelap. Tetapi bukan hanya penampilannya yang menonjol, Ashley juga menjadi wanita yang jauh lebih mandiri. Kini dia tidak lagi bergantung dengan laki-laki. Dia bisa mencari uang sendiri dan menikmati hidupnya yang sendirian dengan lebih baik. Dia bisa pergi ke kafe dan memakan hidangan favoritnya yang berupa manikoti yang lezat dan gurih, juga menghabiskan semangkok puding krim brulee, atau menyeruput kopi Starbucks Grande Caramel Macchiato dengan tambahan espresso dan karamel. Ashley ini adalah seorang pekerja keras. Sambil mencari uang, dia belajar menjadi terapis. Dan ini adalah hal yang sangat dibanggakannya. Ketika Ashley berusia 24 tahun, dia memutuskan untuk mencoba kencan online, dan saat itulah dia berkenalan dengan Tom Follis yang berusia 27 tahun di Match.com. Kencan pertama Ashley dan Tom berjalan sangat baik, sehingga tak lama kemudian, mereka menghabiskan hampir seluruh waktu luang mereka bersama. Tom sangat ingin menjadi bagian dari dunia Ashley dan dia dengan cepat turun tangan untuk membantu Ashley merawat putri-putrinya yang masih kecil. Anak-anak Ashley kebetulan saat itu masih berusia 2 tahun dan 5 tahun. Hubungan mereka berjalan sangat cepat, mungkin lebih cepat dari yang mereka rencanakan. Kurang lebih sekitar 5 bulan setelah berpacaran, Ashley pun hamil. Hal tersebut mendorong mereka membuat keputusan yang sangat besar. Mereka pindah ke Greeley, Colorado agar bisa lebih dekat dengan keluarga Tom. Pada saat itu, Tom baru saja berhenti dari pekerjaannya di kota Denver dan merasa kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Untungnya pada akhirnya, dia dipekerjakan sebagai petugas pemasarakatan di kantor Sheriff Weld County. Sementara itu, Ashley bertekad untuk tetap bekerja. Dan dia pada akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan sebagai terapis pernafasan di Northern Colorado Medical Center. Kehidupan baru mereka berjalan dengan sempurna. Apalagi tidak lama setelah itu, Ashley melahirkan putra mereka yang diberi nama Blake.
Kebahagiaan pasangan itu terus berlanjut. Tom bahkan diam-diam merencanakan ingin melamar Ashley. Saat itu dia mengajak Ashley menikmati makan malam romantis dengan menyewa jasa seorang koki rumahan. Kemudian dia mengajukan lamarannya tepat di tempat parkir toko perhiasan Jared yang membuat Ashley terharu dan langsung menerima lamaran Tom tersebut. Hanya 2 minggu setelah Blake lahir, mereka menikah. Dan pada tahun 2010, Tom telah resmi mengadopsi Jolie dan Madeline. Kebetulan ayah kandung Jolie dan Madeline sudah melepaskan hak asuh anaknya. Meskipun orang tua Ashley, Jenna dan Joel mendukungnya, mereka khawatir bahwa semuanya terjadi terlalu cepat. Bagaimanapun, Ashley dan Tom baru saja berkenalan dekat selama sekitar 1 tahun. Namun, Ashley tetap percaya bahwa Tom adalah apa yang dia dan putri-putrinya butuhkan. Seorang pria yang teguh, penuh kasih, dan berkomitmen. Dia yakin bahwa ini adalah akhir kisah dongengnya. Kini Ashley hidupnya dikelilingi oleh keluarganya dan selalu disayangi oleh Tom. Beberapa bulan setelah Blake lahir, ibunya memperingatkan Ashley tentang repotnya memiliki anak yang banyak. Jadi, Jenna mengharapkan Ashley untuk KB. Mendengar itu, Ashley pun juga menyetujui pendapat ibunya agar dia tidak menambah anak lagi. Apalagi usianya masih muda. Dia merasa anak yang banyak nantinya akan menyita waktunya bekerja. Jadi pada bulan Maret 2008, dia menjalani operasi tuba falopi untuk mencegah kehamilan lebih lanjut. Dengan kata lain, dia mengikat saluran tuba falopinya agar tidak terjadi kehamilan. Ashley merasa yakin dengan pilihannya ini. Dia percaya ini adalah keputusan yang tepat untuknya dan keluarganya. Sebenarnya, kecemasan ibunya Ashley ini diakibatkan karena dia khawatir akan masa depannya Ashley. Dia takut mungkin suatu hari nanti bisa saja hubungan Ashley dan Tom tidak akan bertahan lama. Mengingat Ashley dulu pernah menikah sekali sebelumnya dan hubungan itu berakhir begitu saja. Mendengar alasan Jenna, Tom bilang kalau dia tidak seperti itu. Dia akan tetap setia mendampingi Ashley. Ashley juga bersikeras bahwa dia tidak akan kemana-mana. Dia tidak akan pernah berpisah dengan Tom. Meskipun sebenarnya Tom selalu menginginkan memiliki keluarga besar, namun dia menerima keputusan Ashley untuk berhenti menambah anak. Dan dia mendukungnya dengan sepenuh hati. Tom juga meyakinkan Ashley bahwa komitmennya terhadap keluarga mereka teguh, terlepas dari tantangan apapun yang mungkin mereka hadapi. Setelah menetap di Greeley, pasangan itu mulai merasakan tekanan dari berbagai hal. Mantan suami Ashley mulai berusaha untuk mendapatkan hak asuh Jolie dan Madeline. Dan ini membuat stres Tom dan Ashley. Selain itu, jadwal kerja mereka yang berbeda mulai menyita waktu kebersamaan mereka. Gara-gara ini, mereka semakin sering bertengkar. Pada tahun 2009, ketegangan pun makin meningkat ke titik di mana Ashley benar-benar mempertimbangkan untuk bercerai. Dia bahkan telah menyiapkan beberapa dokumen. Namun setelah berdiskusi dengan Tom, dia pun mengubah pikirannya. Ashley menyadari bahwa meskipun mereka sering bertengkar, mereka masih saling peduli satu sama lain. Mereka juga berharap dapat memiliki masa depan bersama. Di sini Ashley pun memutuskan untuk tidak melanjutkan proses perceraian. Dia tidak mau meninggalkan hubungan yang dia yakini dapat diselamatkan. Tetapi pada tahun yang sama di tahun 2009, tepat ketika Ashley dan Tom berkomitmen kembali pada pernikahan mereka, cobaan baru muncul yang akan mengubah kehidupan keluarga mereka selamanya. Putra mereka, Blake, yang selama ini selalu menjadi anak yang sehat dan bahagia, dan juga selalu membuat keluarga mereka tertawa, mendadak jatuh sakit. Selama ini Ashley memang tahu kalau Blake mewarisi kepala besar dari ayahnya. Tetapi ketika sekitar Thanksgiving di tahun 2009, Ashley baru mengetahui ada hal lain yang mengerikan di balik itu. Saat itu Blake menarik seutas manik-manik yang tergantung di perapian. Karena Blake menariknya terlalu kuat, tempat kaos kaki yang berat jatuh dan mengenai kepalanya. Ashley sekeluarga sangat khawatir, tetapi mereka berusaha tidak panik. Ashley dan Tom lalu membawanya ke pusat perawatan darurat di Greeley. Tapi diberitahu bahwa alat CT scan mereka tidak tersedia di hari itu. Tetapi Ashley tidak mau mengambil resiko apapun. Mereka langsung membawa Blake pergi ke pusat medis Colorado Utara keesokan paginya. Untunglah, di sana Blake mendapatkan alat CT scan yang menunjukkan tidak terjadi pendarahan di dalam otak. Ashley pun lega mendapatkan kabar baik tersebut pada awalnya. Tetapi kemudian ada diketemukan sesuatu yang mengejutkan.
Blake didiagnosis menderita sifilis hidrostadium sedang. Ini adalah penumpukan cairan berlebih di otaknya yang masih kecil. Ashley yang berharap semuanya akan baik-baik saja, tentu saja merasa hancur mendengar itu. Hasil CT scan mengungkapkan begitu banyak cairan sehingga sulit untuk melihat jaringan otak Blake. Dokter di rumah sakit anak di Denver meyakinkan mereka bahwa keadaan Blake sementara masih stabil dan hanya perlu pemeriksaan rutin. Tetapi Ashley tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia kan bekerja di industri medis, jadi dia telah melihat terlalu banyak kasus di mana seseorang yang tidak bertindak cukup cepat dalam mengobati keluarganya, maka akan menjadi lebih buruk nantinya. Jadi Ashley bertekad untuk menemukan jawaban. Dia mencari pendapat kedua di Rumah Sakit Arizona pada bulan Januari 2010. Setelah pemeriksaan menyeluruh, mereka mengetahui bahwa perkembangan syaraf otak Blake tertinggal sekitar 1 tahun. Ahli neurologis di rumah sakit tersebut menyarankan agar Blake bersedia menjalani serangkaian operasi di Denver, Arizona untuk mengambil kelebihan cairan di otaknya. Karena apabila terjadi tekanan yang terlalu kuat pada satu titik saja, itu bisa menyebabkan keretakan di tengkorak Blake, yang nantinya bakal diikuti oleh serangan muntah yang terus-menerus. Akhirnya, Ashley menyetujui prosedur tersebut. Tanpa membuang banyak waktu, dokter memasang alat di otak Blake untuk mengeluarkan cairan dan menghilangkan tekanannya. Tagihan medis pun dengan cepat menumpuk banyak. Pada akhir tahun 2010, tagihan medis keluarga Ashley benar-benar meroket menjadi lebih dari 1 juta US dollar atau sekitar 16 miliar rupiah. Itu sangat gila. Dengan keterbatasan mereka dalam finansial, ditambah khawatir akan kesehatan Blake, semuanya menambahkan lapisan stres yang tak berkesudahan. Tetapi meskipun mereka menghadapi masalah keuangan yang parah, fokus utama Ashley tetap pada pemulihan Blake. Dia bahkan menemukan koneksi dengan orang tua lain yang anaknya juga menderita penyakit yang sama melalui Yayasan Pediatric Hydrais. Sementara itu, anak-anak Ashley lainnya, Jolie dan Madeline, merasakan perubahan pada kedua orang tua mereka. Saat ini, Tom dan Ashley hanya fokus terhadap adik laki-laki mereka. Dan Ashley mengakui tidak mudah untuk membagi perhatian yang adil terhadap semua anak-anaknya. Untungnya di saat-saat seperti ini, hubungan Ashley dan Tom justru makin kuat. Mereka berdua saling berkomitmen untuk terus maju menghadapi semua rintangan ini bersama. Beberapa minggu kemudian, keadaan Blake makin membaik. Setelah menjalani 7 operasi, Blake mulai berkembang. Pelan-pelan dia menjalani terapi fisik dan bicara. Blake bahkan sekarang sudah bisa mengobrol dengan orang tuanya dan saudara-saudara perempuannya. Mendapat kesembuhan buat anaknya, Ashley berambisi untuk menyupport keluarga lain yang menghadapi rintangan yang sama. Dia bermaksud untuk membuat grup support di rumah sakit anak dan berencana untuk menceritakan perjuangan mereka sekeluarga di depan Kongres pada musim gugur itu. Ashley berharap kisah keluarganya dapat membantu keluarga lain untuk menjadi lebih kuat dalam perjuangan ini. Kesehatan Blake kini terlihat sangat baik, meskipun dia akan selalu membutuhkan pemantauan dan perawatan untuk hidrosifilis. Dokter percaya Blake masih bisa menjalani kehidupan normal, bahkan mungkin bermain dan olahraga. Keluarganya dengan sayang menggoda Blake tentang kepalanya yang besar dan memanggilnya Hidro. Mereka merasa bersyukur bahwa mereka akhirnya sanggup membayar semua perawatan Blake. Semua ini karena Ashley bekerja di rumah sakit, sehingga dia memiliki beberapa tunjangan kesehatan di sana. Pada tahun 2010, setelah Blake menjadi lebih sehat, Ashley mencari pengobatan untuk kesehatan mentalnya di kota Greeley yang bisa membantunya mengelola stres. Sayangnya, baru selesai satu cobaan yang dia hadapi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ashley kehilangan pekerjaannya sebagai terapis pernafasan di Northern Colorado Medical Center. Dan dia percaya bahwa pemutusan hubungan kerja ini tidak adil, terutama mengingat betapa setianya dia kepada pekerjaannya. Bahkan ketika putranya sakit dan kesehatan mentalnya ambruk, dia tetap merawat pasiennya secara profesional. Ashley pun lalu menyewa seorang pengacara dan menggugat pusat medis tempat di mana dia bekerja untuk mencari keadilan. Parahnya, setelah dipecat dari pekerjaannya, Ashley malah mendapat cobaan baru lagi. Dia mencurigai suaminya berselingkuh di belakangnya. Hal ini membuat Ashley lelah dan membutuhkan teman curhat. Siapa sangka, dia kemudian bertemu dengan seorang dari masa lalunya, yaitu Jedediah Pepping.
seorang teman SMA-nya dari tahun 1999. Rupanya Ashley nggak sengaja bertemu dengan Jedediah di Facebook pada musim panas 2011. Melalui Facebook itulah Ashley bercerita banyak mengenai masalahnya. Kemudian mereka berdua akhirnya janjian untuk bertemu langsung. Jedediah datang ke rumah Ashley di mana saat itu Tom sedang bepergian. Dan malam itu Ashley tidak melakukan apapun selain curhat dan bercanda dengan Jedediah. Ashley curhat kepadanya bahwa dia ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tom. Sejak saat itu, hubungan Ashley dan Jedediah menjadi lebih intens meskipun ada ancaman yang membayangi. Mereka diam-diam bertemu lagi, dan itu membuat hari-hari Ashley menjadi lebih seru. Dia sesaat lupa akan stresnya, sampai suatu malam, saat Ashley dan Jedediah sedang janjian bertemu di tempat parkir, Tom tiba-tiba muncul. Jadi selama ini, Tom punya kecurigaannya sendiri dan kecurigaannya ternyata benar. Melihat istrinya berduaan saja dengan Jedediah, Tom pun menjadi agresif. Dengan panik, Jedediah segera mengunci pintu mobil dan menaikkan kaca jendela begitu Ashley keluar dari mobilnya. Lalu kemudian Jedediah melaju pergi. Namun setelah kejadian ini, Ashley dan Jedediah tetap saja ketemuan di belakangnya Tom. Mereka bahkan pernah menghabiskan malam bersama di sebuah hotel di kota Longmont. Selama ini, Ashley memang mencurigai Tom telah berselingkuh darinya. Tapi sampai kini dia masih belum menemukan buktinya. Lucunya, malah dia yang dekat dengan pria lain. Namun Ashley bilang dia dengan Jedediah hanyalah teman biasa. Karena penasaran apakah suaminya beneran selingkuh atau enggak, Ashley ingin memancing emosi suaminya. Jadi, dia sengaja memanfaatkan nama Jedediah dengan membuat email palsu yang menggunakan nama Jedediah dan mengirim email ke Tom yang berbunyi, "Hai Tom, Ashley bilang kalau aku lebih hebat di ranjang daripada kamu." Entah apa yang ada di pikiran Ashley. Dia sengaja ingin membuat suaminya panas dan cemburu. Ibunya bahkan sudah memperingati dia agar jangan balas dendam ke suaminya dengan cara berselingkuh dengan pria lain. Lebih baik ajak suaminya untuk berkomunikasi. Ashley pun pada akhirnya menuruti ibunya. Dia mengakui perselingkuhannya kepada Tom. Sejak saat itu, perselingkuhan dia dengan Jedediah berakhir. Kini, Ashley dan Tom kembali bekerja sama untuk membangun pernikahan mereka sekali lagi. Namun, stres dalam kehidupan Ashley mulai mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraannya. Suasana hatinya yang dulunya sangat stabil menjadi tidak menentu dan tidak dapat diprediksi. Tom sering menemukan istrinya terlihat gelisah, cemas, dan tidak dapat bersantai seperti dirinya. Ketidakamanan Ashley tumbuh semakin intens. Dia mulai mempertanyakan kemampuannya menjadi orang tua, harga dirinya sebagai seorang istri, pilihan karirnya, dan identitasnya sendiri. Ada hari-hari ketika bahkan bangun dari tempat tidurnya saja terasa sangat berat bagi Ashley. Tom sangat khawatir melihat istrinya dan dia akhirnya memutuskan untuk ke dokter. Ashley diberi resep obat anti kecemasan dan beberapa obat penstabil suasana hati agar dia bisa mengelola serangan panik yang begitu sering terjadi. Tetapi Tom curiga kalau Ashley mungkin tidak minum obatnya sesuai petunjuk. Sebenarnya ada yang tidak Tom ketahui, yaitu Ashley diam-diam telah menemui banyak dokter dan terkadang menggandakan resepnya. Dia berharap obat-obatan itu akan menumpulkan emosinya. Ashley rupanya masih diliputi oleh perasaan gagal sebagai ibu, dan dia bahkan menulis surat kepada Tom untuk meminta maaf atas kekurangannya. Pada bulan Desember 2011, Ashley memiliki kecurigaan kalau dia hamil lagi, meskipun dia sudah menjalani prosedur operasi tubah falopi 3 tahun yang lalu. Ashley pun memberitahu Tom, dan mereka berdua melihat hal ini sebagai harapan baru. Memiliki bayi baru memberi mereka perasaan optimis kalau masa depan keluarga mereka akan cerah. Namun, Ashley khawatir memikirkan bagaimana obat-obatan yang sudah dia konsumsi akan mempengaruhi janinnya. Sehingga dia membuat keputusan untuk berhenti minum semua obat penenang yang diresepkan. Untuk merayakan tahun baru 2012, Ashley dan Tom merencanakan acara makan sederhana di rumah mereka dengan mengundang beberapa teman dekat dan beberapa anggota keluarga. Berbagai macam minuman, termasuk beberapa jenis koktail yang manis dikeluarkan. Yang hadir di sana ada ibunya Ashley, si Jenna, dan ayah tirinya Joel. Juga teman kerjanya yaitu Andrea Morganson dan suami Andrea yang bernama Derek.
Orang tuanya Tom yaitu Jim dan Anna juga datang, beserta para paman, bibi, dan para sepupu. Tentu saja Blake yang berusia 3 tahun, Jolie yang berusia 5 tahun, dan Madeline yang berusia 9 tahun juga ikut datang ke pesta itu. Selama pesta semuanya berjalan menyenangkan dan santai. Namun di pagi itu di tanggal 31 Desember, sebenarnya ada kejadian sedih yang menimpa mereka. Tom mendengar isak tangis teredam datang dari kamar mandi. Dan dia menemukan Ashley duduk di toilet dengan air mata mengalir di wajahnya. Ashley mengatakan kepada Tom kalau dia berdarah dan Ashley yakin dia baru saja keguguran. Ini bukan pertama kalinya terjadi pada Ashley. Selama 9 bulan terakhir, dia yakin pada 3 kesempatan terpisah bahwa dirinya hamil. Kadang Tom curiga kalau Ashley sebenarnya nggak hamil, tapi dia ingin mempercayai istrinya, jadi dia diam saja. Malam harinya, baik Ashley maupun Tom mencoba keras untuk menikmati malam perayaan tahun baru yang sederhana ini. Tom tahu kesehatan mental Ashley belum membaik. Dia sebenarnya sudah berulang kali memohon Ashley untuk pergi menemui dokter. Tom khawatir jangan-jangan ada yang salah dengan obat-obatan yang diminum oleh Ashley. Tetapi Ashley tidak mau menurut dan dia bersikeras mengatakan kalau dia memahami tubuhnya lebih baik daripada orang lain. Jadi di pesta tahun baru itu, si Ashley terlihat tertawa bahagia di tengah-tengah tamu yang hadir. Walaupun Tom tahu itu cuma pura-pura saja. Karena dia masih ingat betapa sedihnya Ashley menangis di pagi harinya, menyesali operasi tuba falopinya yang menyebabkan dia keguguran terus. Siang itu sebelum pesta, Tom bahkan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk browsing apakah ada cara untuk mengembalikan tuba falopi Ashley seperti keadaan yang dulu. Tapi untuk sementara, Tom belum menemukan prosedur yang tepat untuk itu. Di malam itu, di antara keluarga dan teman-temannya, Tom mengajak Ashley menari bersama mengikuti lagu pernikahan mereka. Mereka melakukan ini tepat di depan semua orang. Dan itu adalah momen yang sangat tepat untuk menunjukkan cinta yang mereka miliki satu sama lain. Bahkan setelah bertahun-tahun dan setelah apa yang mereka lalui. Walaupun di beberapa orang yang hadir, mereka dapat melihat adanya ketegangan di balik senyum Tom. Di dapur, Ashley menyempatkan dirinya untuk curhat dengan koleganya, Andrea. Ashley bercerita kalau dia mungkin mengalami keguguran pagi itu. Andrea berusaha menenangkan Ashley dengan mengatakan kalau dia sudah memiliki 3 anak yang cantik. Jadi Ashley nggak perlu sedih. Lagian 3 anak itu juga sudah cukup banyak. Ashley pun hanya terdiam mendengar itu. Setelah acara tahun baru selesai dan semua tamu pulang, Tom melihat Ashley keluar dari kamar tidur mengenakan mantelnya dan dia bertanya mau kemana Ashley pergi. Ashley menyeringai dan bilang kalau dia mau merokok. Tom agak kesal sebenarnya karena mertuanya mendukung Ashley untuk merokok. Tom khawatir akan kesehatan Ashley, jadi dia bilang agar Ashley berhenti merokok. Tapi Jenna malah membela anaknya. Tom pun berteriak pada keluarga Ashley. Dia merasa Jenna terlalu ikut campur dalam rumah tangganya. Tom kesal. Dia menyuruh keluarga Ashley pergi meninggalkan rumahnya. Kemudian dia menyerbu masuk ke kamar tidur dan membanting pintu. Di sisi lain, Ashley tidak terpengaruh oleh ledakan amarah suaminya. Dia memeluk orang tuanya untuk mengucapkan selamat tinggal dan dengan santai, Ashley mengajak kedua orang tuanya untuk berkumpul lagi di pesta Super Bowl yang akan dia adakan pada bulan berikutnya. Jenna dan Joel meskipun kesal dengan perilaku Tom berusaha sabar dan tidak terlalu memikirkan kejadian tadi. Saat itu bukan pertama kalinya mereka berselisih dengan Tom dan menjadi marah pada mereka. Lagian yang namanya orang tua gak bakalan bisa marah lama-lama dengan anak mantunya. Di mobil Jenna pun langsung meng-SMS menantu laki-lakinya dan menyuruhnya untuk tenang. Karena cucu-cucunya ada di rumah dan dia nggak mau mereka semua ketakutan. Sayangnya, apa yang Joel dan Jenna tidak tahu saat itu adalah ketika mereka sedang dalam perjalanan pulang, di rumah Ashley dan Tom terjadi sesuatu yang mengerikan. Saat itu, Tom menelpon 911 pada pukul 00.50 dini hari. Di telepon itu, terdengar suara Tom berteriak dengan terisak-isak. Dia memohon Ashley untuk tetap sadar. Lalu berkata kepada operator 911 kalau Ashley telah menembak dirinya sendiri. Dengan putus asa, Tom memohon bantuan operator berulang kali agar cepat datang. Saat itu,
Operator 911 mendengar suara teriakan Tom agar Ashley bangun dan tetap hidup. Lalu operator mendengar suara gagang telepon terjatuh dan ada suara anak kecil yang mengangkat teleponnya. Itu adalah Madeline. Operator dengan tenang memerintahkan gadis kecil itu untuk membuka pintu depan agar polisi dan para medis bisa masuk. Di latar belakang terdengar suara isakan tangis Tom memohon Ashley untuk tetap bertahan. Beberapa menit kemudian, polisi tiba dan Tom dijauhkan dari tubuh Ashley. Saat itu bajunya Tom berlumuran dengan darahnya Ashley. Darah itu membasahi sisi kiri kaos dalam putihnya. Polisi kemudian mengawal Tom keluar agar bisa menghubungi orang tuanya. Sementara itu di sisi lain mertuanya Tom, si Jenna dan Joel yang masih dalam perjalanan pulang mendengar sirene dan melihat lampu ambulans berkedap-kedip menuju rumah Ashley. Dan saat itulah mereka mendapatkan firasat buruk. Jadi mereka segera berbalik dan kembali ke rumah Ashley bersama pamannya Ashley. Ketika mereka tiba, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Saat itu Tom terlihat berdiri di luar dan Ashley sedang dibawa dengan tandu ke dalam ambulans. Mereka berdua langsung berteriak histeris pada Tom sambil mengatakan bahwa mereka tahu Tom pasti telah mencoba membunuh Ashley. Melihat tubuh Ashley hendak dibawa ke rumah sakit, Jenna, Joel, dan pamannya Ashley mengikuti ambulans ke rumah sakit tersebut. Terlihat jelas Ashley menderita cedera otak traumatis yang sangat parah dan prognosisnya tidak baik. Sayangnya, Ashley mengalami terlalu banyak kerusakan dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkannya. Kedua orang tua Ashley ada di sana saat Ashley menghembuskan nafas terakhirnya. Mereka memegang tangan Ashley untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir mereka. Sedangkan Tom tidak diizinkan melihat Ashley. Sebagai gantinya dia dibawa ke Departemen Kepolisian Kota Evans untuk diinterogasi. Masih dalam pakaiannya yang berlumuran darah, Tom diwawancarai oleh detektif yang bernama Rita Wolf. Dalam wawancara ini, Tom terlihat tampak kesal. Dengan berlinang air mata dia menjelaskan bahwa semuanya sebenarnya berjalan sangat baik antara dia dan Ashley. Meskipun ada cobaan yang mereka hadapi. Dia memberitahu detektif tentang tragedi keguguran, pertengkaran dengan Ashley yang ingin merokok di pesta malam tahun baru mereka, dan ketegangan di antara mereka. Tom mengatakan bahwa dia sempat memberitahu Ashley bahwa dia tidak ingin Ashley merokok. Namun, Ashley mengumpatnya dan bersikeras dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tom lalu menceritakan saat-saat menjelang penembakan terjadi. Saat itu, dia pergi ke kamarnya untuk bersiap tidur. Tom sedang mengganti pakaiannya ketika dia mendengar suara pistol dikokang. Tom kemudian lanjut menjelaskan kalau Ashley ini emang menyimpan beberapa sempi jenis Taurus 9 mm. Baik di bawah kasurnya, di sisi tempat tidurnya, di meja samping tempat tidur, dan bahkan juga di dompetnya. Ketika dia melihat keluar, dia melihat Ashley sedang merangkak rendah di samping tempat tidur. Dan kemudian tiba-tiba terdengar bunyi letupan keras. Dia kemudian bergegas ke sisi Ashley dan langsung tahu apa yang terjadi. Ashley terlihat terluka di bagian kepalanya. Jadi dia meraih kepala Ashley, mencoba menghentikan pendarahannya. Tom juga sempat memeriksa denyut nadi Ashley sebelum dia meraih ponselnya untuk menelpon 911. Setelah Tom selesai bercerita, detektif Rita memberitahu Tom bahwa petugas yang melihat luka di kepala Ashley mengatakan mustahil Ashley menembak kepalanya sendiri. Soalnya lukanya berada di tempat yang gak akan mungkin Ashley bisa menembak dengan tangannya sendiri. Saat itulah Tom benar-benar marah. Dia seperti banteng yang mengamuk. Tom menyerang detektif itu, bahkan membanting botol airnya berulang kali di atas meja. Detektif Rita pun menyuruhnya untuk tenang. Dia bertanya-tanya dalam hati, apakah emang Tom seagresif ini kalau marah? Di sisi lain, pihak kepolisian mendapat beberapa informasi dari seorang saksi yang bernama Kathleen Glover. Dia adalah tetangga sebelah Ashley dan Tom, yang tinggal di sebelah kanan rumah mereka. Kathleen mengungkapkan bahwa teman putrinya yaitu Sherilyn Origo yang tinggal di seberang jalan dari rumah Tom dan Ashley semalam sempat mendengar suara wanita berteriak, "Lepaskan aku, lepaskan aku!" Dan kemudian terdengar suara seorang pria memohon pada Ashley untuk tidak meninggalkannya. Mendengar cerita ini, tentu saja Tom membantah tuduhan tersebut. Dengan bersikeras dia berkata kalau dia bahkan tidak berada di dekat Ashley.
Hal lain yang detektif Rita perhatikan adalah adanya goresan-goresan di dadanya Tom. Tom berkata bahwa dia baru saja mencukur dadanya untuk pertama kalinya, jadi kulitnya kemerahan akibat iritasi. Tetapi Rita tidak mempercayainya. Goresan-goresan itu baginya tampak lebih seperti cakaran kuku wanita saat sedang berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Tom dengan tegas menyangkal pendapat Rita itu. Dia bersikeras kalau dia tidak akan pernah membunuh ibu dari anak-anaknya. Kemudian Tom memohon untuk dapat pergi menemui Ashley. Dia ingin tahu apa yang terjadi dengan istrinya. Dan saat itulah detektif Rita akhirnya memberitahu Tom berita yang menghancurkan, bahwa Ashley tidak berhasil diselamatkan. Mendengar itu Tom pun menjadi hancur. Dia menangis terseduh-seduh dan Tom bilang ketika dia memeluk Ashley tadi pagi, Ashley masih bernafas. Tapi detektif Rita nggak peduli, dia malah menyodorkan bukti lainnya. Ada diketemukan surat-surat cerai tergeletak di atas meja rias dan bingkai-bingkai foto tampak jatuh dari dinding. Dan ketika ditanyain, Tom mengakui bahwa dia saat itu lagi marah dengan ibunya Ashley, Jenna. Karena Ashley lebih menurut kepada ibunya. Jadi Tom masuk ke kamar tidur setelah marah dengan Jenna dan membanting pintu kamarnya dengan keras. Jadi bisa saja gara-gara itu foto-foto jatuh dan barang-barang lainnya berantakan. Pada akhirnya Tom dibebaskan tanpa ada tuntutan yang diajukan terhadapnya. Orang tua Ashley tentu saja putus asa. Mereka diliputi kesedihan, tetapi mereka juga cukup terkejut ketika mendengar bahwa Tom bersikeras bahwa Ashley telah menembak dirinya sendiri. Itu tidak masuk akal bagi mereka. Jenna dan Joel tidak mempercayainya sedikit pun. Di mata mereka, Tom lah yang bertanggung jawab. Jenna kemudian memberitahu polisi bahwa sebelum dia pulang, dan itu hanya 7 menit sebelum Tom menelpon 911, Ashley masih terlihat baik-baik saja. Dengan suara gembira dia merencanakan pesta Super Bowl bulan depan dan mengundang mereka berdua. Jenna juga menjelaskan bahwa putri tertua Tom, si Madeline, sempat mengirim email kepadanya setelah mereka pulang. Isi email itu meminta mereka untuk kembali, karena orang tuanya sedang bertengkar. Jenna selalu merasa bahwa Tom memiliki temperamen yang buruk, yang bisa berubah menjadi agresif hanya dalam waktu yang singkat. Ayah tiri Ashley, Joel, juga yakin bahwa Tom lah yang telah menembak Ashley, karena dia saat itu sedang marah setelah Ashley mengatakan ingin merokok. Berita kematian Ashley menyebar ke banyak kolega dan teman-temannya, membuat mereka semua kaget dan tidak percaya. Rekan kerjanya Ashley, si Andre, yang juga hadir di pesta malam tahun baru itu juga syok mendengar berita tragis ini. Dia tidak dapat memahami kenapa tragedi ini bisa terjadi menimpa Ashley. Padahal saat pesta, Ashley tampak sangat bahagia. Ashley sempat terlihat menari dengan Tom, tertawa, bersenang-senang dengan anak-anaknya. Jadi, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Detektif Departemen Kepolisian Kota Evans yang bernama Lisa Davey mewawancarai putrinya Ashley dan Tom di Pusat Advokasi Anak. Detektif Lisa mengatakan bahwa gadis-gadis kecil itu bingung dan takut selama diwawancarai. Mereka tidak mengerti mengapa mereka dibawa pergi oleh polisi. Keduanya sempat menangis meminta untuk melihat ibu mereka. Selama wawancara, Jolie yang berusia 5 tahun menyebutkan dia sempat melihat ada pistol di atas meja dan dia juga sempat mendengar ada suara tembakan sebanyak 3 kali. Namun pernyataan ini sebenarnya bertentangan dengan bukti fisik yang ada. Karena Ashley hanya memiliki 1 luka tembak di kepalanya dan tidak ada peluru lain yang ditemukan di tempat kejadian. Gadis kecil itu juga mengatakan bahwa dia sempat ke kamar orang tuanya malam itu karena dia belum mengucapkan selamat malam kepada mereka. Saat itulah Jolie melihat wajah ibunya yang berlumuran darah dengan ayahnya sedang memeluk ibunya. Mata ibunya saat itu tertutup seperti sedang tidur. Dalam wawancara terpisah, Madeline yang berusia 9 tahun mengatakan kepada polisi kalau di malam saat ibunya tewas, dia sempat mendengar ibunya berteriak, "Oh my God!" Lalu ketika dia berlari pergi ke kamar tidur orang tuanya, dia melihat ada banyak darah bercipratan di dinding dan ayahnya saat itu sedang memegang ibunya. Kedua gadis itu mengatakan mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ibu mereka. Ayah mereka hanya bilang ibu mengalami kecelakaan. Di akhir wawancara, Jolie kemudian malah merengek ke detektif Lisa kalau dia ingin melihat ibunya.
Dia belum tahu kalau ibunya sudah nggak ada. Pemakaman Ashley diadakan 5 hari setelah dia tewas. Saat itu, Tom menyampaikan pidato duka citanya di depan banyak orang. Alih-alih seperti suami yang meratapi kematian istrinya, Tom tampak tidak emosional ketika dia berpidato tentang Ashley. Kata-katanya tidak menunjukkan cinta yang diharapkan dari seseorang yang baru saja kehilangan pasangannya. Sebaliknya, dia membuat beberapa komentar aneh, seperti menyebut Ashley terlalu menuntut dan gak sabaran. Tentu saja orang tuanya Ashley terpukul mendengar Tom yang merendahkan putri mereka seperti itu di pemakamannya. Itu seperti memberi tamparan di wajah mereka. Alih-alih menghormati kenangan akan Ashley, Tom malah menyakiti hati kedua orang tua Ashley. Karena menurut pihak medis, kematian Ashley ditetapkan sebagai bunuh diri, maka kasus ini ditutup secara resmi pada bulan Maret. Dr. James Wilkerson, pemeriksa medis yang melakukan otopsi Ashley, tidak menemukan jejak marijuana dalam darahnya. Namun, terdapat kadar alkohol dalam darah Ashley sebesar 0,088% dan ini hanya sedikit di atas batas mengemudi yang aman. Selain itu, ada sejumlah jejak benzodiazin dalam urinnya Ashley, dan ini cocok dengan obat yang diresepkan buat dia. Dr. James juga menemukan bahwa salah satu saluran tuba falopi Ashley telah gagal diikat, yang menjelaskan mengapa dia masih bisa hamil. Jadi, dari laporan Dr. James dan penyelidikan di TKP, polisi menarik kesimpulan bahwa Ashley telah bunuh diri. Tom pun langsung bilang kalau di keluarga dia emang banyak yang punya kecenderungan untuk bunuh diri. Bahkan 2 anggota keluarga dekatnya telah meninggal dengan cara yang sama. Namun orang tua Ashley bersikeras bahwa Tom telah membunuh Ashley. Mereka yakin bahwa polisi melindungi Tom karena pekerjaan Tom juga sama seperti mereka. Jadi pasti ada kong kali kong di dalamnya. Setelah semua urusan pemakaman selesai, Tom mencoba untuk kembali ke pekerjaannya sebagai petugas pemasarakatan. Tetapi akhirnya dia memutuskan untuk berhenti bekerja dan membesarkan ketiga anaknya yang masih kecil. Sekitar 18 bulan setelah kematian Ashley, Tom pindah dari Colorado dan membawa anak-anaknya ke kota Bloomington, Indiana. Di sana dia berencana untuk kuliah agar bisa meningkatkan penghasilannya. Sementara itu, Jenna dan Joel tetap yakin bahwa Tom adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kematian putri mereka. Tetapi mau gak mau, mereka tetap berhubungan dengan Tom karena mereka masih ingin melihat cucu-cucu mereka. Sebenarnya, ketika mereka mendengar berita kalau kasus Ashley telah resmi ditutup, mereka frustasi. Namun orang tua Ashley nggak mau tinggal diam. Mereka gigih dalam mengejar keadilan. Mereka menemui polisi lokal agar bisa menghubungi lembaga penegak hukum dan bekerja sama dengan kantor kejaksaan untuk mendesak mereka membuka kembali kasus Ashley dan melakukan penyelidikan yang lebih menyeluruh. Orang tua Ashley kemudian berbicara dengan berbagai stasiun TV agar banyak masyarakat tahu kalau polisi yang menangani kasus putrinya ini terlalu terburu-buru menutupi kasusnya. Jenna dan Joel punya firasat bahwa ayahnya Tom si Jim yang dulunya adalah direktur atletik di University of Northern Colorado mungkin telah menggunakan beberapa koneksinya untuk membantu Tom. Semua ini hanya membuat api amarah kedua orang tua Ashley makin berkobar. Jenna dan Joel kemudian menghubungi reporter Fox 31 yang bernama Justin Joseph. Mereka berharap dia bisa menolong mereka dalam menangani kasus Ashley. Ketika Justin mendengar cerita Ashley, dia merasa terdorong untuk menyelidikinya lebih lanjut. Tampak jelas dari ceritanya Jenna, ada cukup banyak hal penting yang terlewatkan dalam penyelidikan ini. Kebetulan, Justin memiliki hubungan dekat dengan seorang penegak hukum. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk membantu Jenna. Selama berbulan-bulan kemudian, Justin mendekati tetangganya Tom dan Ashley untuk menggali banyak info. Padahal para tetangga Tom dan Ashley semuanya sudah ditanyain oleh polisi, tapi polisi tidak menemukan apa-apa. Selama setahun penuh, Justin bekerja tanpa lelah untuk melacak saksi dan akhirnya pada bulan April 2014, Justin menemukan beberapa bukti baru yang dapat memecahkan kasus Ashley. Ada seorang pemuda yang bernama Nick Glover. Tadinya waktu Ashley tewas, dia masih seorang remaja dan tinggal di sebelah rumahnya Tom. Jadi di malam yang tragis itu, Nick sedang bermain video game dengan seorang temannya. Tiba-tiba ibunya datang
dan memberitahunya kalau ada sesuatu yang buruk sedang terjadi di rumah sebelah. Jadi, mereka semua merangkak ke jendela dan melihat keluar. Apa yang dilihat Nick saat itu tampaknya tidak tercatat dalam laporan polisi, tetapi sekarang dia menceritakan semua kejadian dengan detail ke Justin. Saat itu, Nick melihat Tom berjalan keluar rumah menuju ke tempat orang tuanya berdiri, dan Tom berteriak keras saat itu. Tetapi orang tuanya memberi isyarat agar dia tenang. Nick mendengar Tom berkata, "Ya Tuhan, aku tidak percaya aku melakukannya 3 atau 4 kali." Lalu Nick mendengar suara orang tua Tom yang bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Tom?" Terdengar Tom menjawab, "Aku menembaknya." Nick lanjut mengatakan kalau petugas polisi kota Evans, si Michael Yates, sudah mencatat semua ceritanya ini. Nick bahkan melihat Michael menulis semuanya di buku catatannya pada dini hari di hari tahun baru 1 Januari 2012. Tapi anehnya, kok mereka malah membebaskan Tom? Justin yang memiliki akses ke semua catatan dalam kasus Ashley ini memperhatikan bahwa dalam laporan Michael rupanya tidak ada kasus dari Nick ini. Ini jelas merupakan suatu upaya yang disengaja untuk menutupi sesuatu. Justin pun mengajukan protes ke kepolisian agar kasus Ashley dibuka kembali. Pada tanggal 8 April 2014, kepolisian akhirnya mengadakan konferensi pers yang mengumumkan pernyataan adanya saksi baru dan tuduhan pelanggaran terhadap seorang petugas polisi kota Evans yang tidak mencatat keterangan saksi dengan detail. Dengan alasan ini, dia akan membuka kembali kasus Ashley walaupun kematian Ashley sudah lewat 2 tahun yang lalu. Tapi kebenaran harus segera diungkapkan. Saat itu Tom masih tinggal di kota Bloomington, Indiana dan berkuliah di Universitas Indiana. Ayahnya mengatakan dia harus menghubungi Departemen Kepolisian kota Evans sesegera mungkin. Dan Tom tidak membuang waktu sama sekali. Selesai kuliah, dia langsung melakukan panggilan dan petugas memberitahunya bahwa ada bukti baru yang telah ditemukan dalam penyelidikan kematian istrinya. Ketika Tom bertanya, apa bukti baru itu? Petugas menolak untuk memberikan jawaban apapun. Tom benar-benar khawatir saat itu, dan dia merasa kalau dia harus sesegera mungkin mencari pengacara yang sangat handal. Di sisi lain, Jenna dan Joel melakukan tur pers yang membahas semua hal tentang kasus Ashley. Mereka tampil di acara seperti The Kelly File Show dan HLN Show. Keluarga Ashley juga mengorganisir banyak masyarakat untuk melakukan protes pada tanggal 31 Mei di luar kantor kepolisian kota Evans. Mereka menuntut keadilan untuk Ashley. Pada bulan Juni 2014, 4 bulan setelah diadakannya penyelidikan terhadap petugas kepolisian yang bernama Michael Yates dimulai, Michael akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Pengacara Tom juga optimis bahwa penyelidikan atas kematian Ashley akan segera ditutup sekali lagi. Semua ini karena petugas Michael bersikeras mengatakan dia tidak pernah bertemu dengan Nick. Dia juga nggak pernah mendengar cerita kalau Tom telah menembak Ashley sebanyak 3 atau 4 kali. Pada tanggal 12 November 2014, Jenna bersaksi di pengadilan kalau dia yakin Tom telah menyiksa Ashley secara mental dan fisik selama ini. Pada tanggal 17 November 2014, hakim akhirnya menyimpulkan ada kemungkinan Tom lah yang membunuh Ashley karena dia nggak bisa mengendalikan kemarahannya. Namun karena takut ketahuan, dia kemudian mengaturnya agar terlihat seperti Ashley telah melakukan bunuh diri. Keesokan harinya pada tanggal 18 November, Tom ditangkap di Bloomington, Indiana setelah dia pulang belanja dari sebuah toko kelontong. Dia didakwa dengan tuduhan telah melakukan pembunuhan tingkat 2. Dan untuk sementara dia ditahan di penjara Monroe County Jail di Indiana sambil menunggu diekstradisi ke Colorado. Ayah tiri Ashley, Joel, mengatakan kalau penangkapan ini merupakan jawaban doa dari seluruh keluarga Ashley. Setelah Tom diekstradisi, dia ditempatkan di penjara Larimer County Jail di Colorado. Sementara itu, Tom kepikiran terus dengan ketiga anaknya. Dia takut orang tua Ashley yang akan membesarkan mereka dan memberitahu bahwa dialah yang membunuh ibu mereka. Apapun kebenarannya, jelas terlihat kalau mertuanya benci dengannya. Untungnya ibunya Tom, Anna, mau pergi ke Indiana dan berjuang untuk mendapatkan hak asuh ketiga cucunya. Dan dia berhasil mendapatkan hak asuh tersebut. Di penjara, Tom boleh keluar asal membayar jaminan.
Jaminan Tom ditetapkan sebesar 200.000 US dollar, tetapi dinaikkan menjadi setengah juta US dollar oleh Hakim Thomas Corman. Kemudian meskipun Tom sudah membuat jaminan, hakim memerintahkan agar dia tetap di Colorado dan tidak dapat kembali ke rumahnya di Indiana. Saat Tom menunggu persidangan, dia menggunakan jasa seorang pengacara terkenal dari Denver yang namanya adalah Iris Eaton. Iris berpendapat bahwa Tom harus kembali ke Indiana untuk mengurus anak-anaknya. Selama dia di Indiana nantinya, Tom bisa menggunakan alat pemantauan GPS atau melakukan check-in rutin dengan petugas di penjara. Dia juga menunjukkan bahwa Tom toh selama di persidangan telah mau bekerja sama dalam penyelidikan ini. Tetapi jaksa penuntut si Theo Carrasco menolak dengan mengatakan bahwa argumen pengacara pembela tidak berlaku dalam hal ini. Jaksa penuntut berpendapat bahwa menjadi orang tua bukan hanya tentang tinggal di bawah atap yang sama dengan anak-anak. Singkat cerita, hakim akhirnya berpihak pada jaksa penuntut dan menolak permintaan Tom untuk kembali ke rumahnya di Indiana. Tom kemudian mengajukan banding atas kasusnya ke Mahkamah Agung Colorado yang sayangnya ditolak. Detektif Jacqueline Shackley kemudian mengambil alih kasus ini pada tahun 2014. Dia mengatakan tidak menemukan apapun dalam data telepon yang menunjukkan bahwa Tom pernah berselingkuh. Jadi Ashley selama ini cuma paranoid. Malah dialah yang berselingkuh dari Tom dengan berduaan terus dengan Jedediah. Persidangan Tom atas pembunuhan istrinya Ashley pada tahun 2012 akhirnya dimulai pada bulan Maret 2016, 4 tahun setelah Ashley meninggal. Persidangan itu berjalan sangat intens. Pengacara pembela Tom, Iris Eaton, berargumen dengan penuh semangat bahwa Tom tidak membunuh Ashley dan bahwa kematian Ashley terjadi karena ulahnya sendiri. Bagi dia, Ashley itu wanita yang kelihatan kuat, tetapi di dalamnya sebenarnya rapuh. Apalagi dia baru mengalami keguguran, jadi sudah dipastikan dia menderita depresi parah. Sedangkan pembela Ashley menggambarkan Ashley sebagai wanita yang tahu apa yang dia mau. Dia juga membacakan surat yang ditulis Ashley selama 6 bulan sebelum kematiannya. Di surat itu intinya tertulis betapa Ashley sangat mencintai Tom, tapi dia merasa tertekan hidupnya bersama Tom. Selain itu, saksi-saksi juga dihadirkan untuk bercerita. Dan setelah beberapa jam persidangan berlangsung, hakim membacakan keputusan kalau Tom Follis dinyatakan tidak bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan semua dakwaan yang lebih rendah dan juga dakwaan telah menutupi kematian Ashley. Saat putusan tersebut diumumkan, Tom menangis. Pengacaranya yang berdiri di sisinya memeluk Tom. Keluarga dan teman-temannya yang berada di persidangan juga tampak emosional. Di sisi lain, keluarga Ashley diam-diam meninggalkan ruang sidang dengan kepala tertunduk. Mereka memilih untuk menghindari media. Ayah tiri Ashley, Joel, kemudian berbicara di acara 48 Hours Show dan dia mengungkapkan keterkejutannya. Dia tercengang, kok Tom bisa dibebaskan? Dia juga nggak terima dengan cepatnya juri mencapai keputusan mereka. Joel dan Jenna masih percaya bahwa Tom lah yang bertanggung jawab atas kematian Ashley. Orang-orang terdekat Ashley yakin bahwa Ashley gak akan meninggalkan anak-anaknya. Ketika salah satu anaknya Tom bertanya mengapa ibunya bunuh diri, Tom menjelaskan bahwa dia tidak punya jawabannya. Tetapi dia mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa Ashley telah pergi ke surga untuk merawat anak mereka yang belum lahir. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. My life is all over. Please help me.